Pemirsa, pagi ini di studio kita telah hadir 3 jurnalis Metro TV yang baru saja kembali dari misi kemanusiaan untuk Gaza. Ada Insan Suwardi turut bergabung bersama dengan tim Garuda Merah Putih dalam misi pengiriman bantuan via udara atau airdrop. Kemudian juga ada Iqbal Himawan dan Yahdin Syahrizal yang bergabung dengan tim Flotilla Internasional. Kita akan berbicara dengan mereka mengenai pengalaman, tantangan, dan juga makna dari tugas kemanusiaan ini. Sebelumnya kawan-kawan, selamat kembali ke Indonesia. Terima kasih. Senang sekali loh kembali dalam keadaan selamat. Terlepas apapun hasilnya, kita tahu perjuangan kalian ini nggak akan ada yang sia-sia. Saya akan ke Insan terlebih dahulu. Insan, ini kan pertama kali mendapatkan tugas langsung hampir sebulan ya di udara. Ini bagaimana ketika pertama kali mendapatkan penugasan ini, Insan? Ceritanya waktu itu emang cepat banget ya, Valerie, dihubungi dari kantor dan langsung harus bersiap. Sebenarnya kita waktu itu belum tahu misinya apa, cuman awalnya rencana akan ke Mesir, tapi karena ada berbagai dinamika di lapangan antara militer Indonesia dengan berbagai pihak, karena memang ada 2 jalur awalnya di Mesir dan Yordania, akhirnya menjelang keberangkatan semua plan berubah, 2 pesawat yang semula harusnya 1 pesawat ke Mesir, 1 ke Yordania, sekarang semua ke Yordania. Jadi semuanya ke Yordania. Iya, jadi ke Yordania. Dan akhirnya kita start menjalankan misi. Kalau nggak salah perjalanan dari Indonesia kita pakai Hercules semua, satu Satgas Garuda Merah Putih 2, dipimpin sama Pak Puguh. Itu 3 hari perjalanan transit dari Aceh, Sri Lanka, Abu Dhabi, sampai dengan di Yordania dan menjalankan misi. Start tanggal 17 Agustus karena ikut perintah Presiden juga ya, karena sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80, langsung kita melaksanakan airdrop tepat di tanggal 17 Agustus, waktu setempat jam 11, langsung bisa menyalurkan 17,8 ton dari udara langsung dari langit Gaza. Penerbangan kurang lebih dari Yordania sampai Gaza itu 1 jam. Airdropnya itu cepat banget, cuma 1 menit. Seluruh bantuan langsung lepas dari 2 pesawat dan kita kembali lagi 17,8 ton di hari pertama langsung udah bisa kita salurkan. Nah, Insan ini kan sendiri ya dan membawa peralatan VJ. Itu bisa dijelaskan yang ditunjukkan ini gimana kegiatan meliputnya sambil melihat bagaimana bantuan diterjunkan ketika di Yordania. Nah, benar Valerie, karena kan saya jurnalis kebetulan ditugaskan sendiri ya dari kantor sebagai video jurnalis. Ini alat yang biasanya saya pakai, Valerie. Ini alat handphone 1 set rig, kadang ada bawa kamera kecil juga, namun lagi nggak ke bawah sekarang. Ini alat VJ yang selalu nempel sama saya biasanya, langsung kalau ada, ada airdrop, langsung masuk, kita langsung gerak, nyalain handphone, langsung record. Kalau diperlukan ada untuk konten sosmed, tinggal puter jadi potret, semuanya biar cepat, karena Metro kan sekarang nggak cuma ada TV doang, ada digitalnya juga, karena masyarakat harus perlu tahu cepat terkait dengan update dari Satgas ini sudah seberapa banyak bantuan yang diterjunkan, lalu update sudah pesawat sampai mana, bahkan pada saat proses airdrop Metro TV dapat kesempatan untuk bisa langsung ikut ke Gaza. Alat ini yang nemenin saya 1 bulan. 1 bulan seorang diri ya, bekerja keras, yang pastinya bekerja sama juga dengan TNI ya, semuanya yang ikut menerjunkan airdrop ini. Dari Insan kita akan ke Mas Iqbal dan juga Bang Yahdin. Gimana nih Mas Iqbal, bisa diceritakan nggak perjalanannya dari awal kan mengikuti Global Sumut Flotilla ya, dari titik awal hingga akhirnya sampai di Tunisia? Sama mungkin ya, last minute atau last second mungkin kita dikabarinya 3-4 hari ada. 3-4 hari sebelum. Maksudnya ini kan perjalanan yang bukan kecil gitu ya. Perjalanan yang luar biasa, membutuhkan kesiapan, energi, dan gimana sih kalau dikabarin siap-siap ya berlayar untuk ke Gaza. Nah, tapi karena waktunya cukup singkat, saya dan Yahdin ya sudahlah, kita mungkin memang sudah ditakdirkan seperti itu, bahkan sampai tadi malam masih ke bawah mimpi karena belum sampai Gaza. Nah, Insan ini kan sudah sampai Gaza meskipun dari udara. Nah, kalau kita kan belum mencapai ke Gaza, jadi paling tidak tuh kita merasakan bagaimana perjuangannya tuh begitu sulit untuk bisa menembus blokade Gaza. Yang jelas sampai sekarang kita ingin fokus ya, bahwa ini bukan tentang kita, bukan siapa yang menuju ke sana, tapi untuk Palestina, untuk rakyat Gaza yang sampai sekarang, tadi Valerie juga baca beritanya, tahap akhir ethnic cleansing. Kita ingin mata dunia tuh semua mengarah ke Gaza, Palestina. Mas Iqbal ini kan juga merupakan salah satu aktivis yang memang gencar ya menyuarakan bagaimana supaya warga Palestina ini bisa segera dibebaskan dari aksi Zionis. Nah, gimana kalau Bang Yahdin ini kan sebagai kameramennya nih ya, pastikan juga seksi sibuknya ketika memang Mas Iqbal harus melaporkan, Bang Yahdin harus sigap nih kameranya. Bisa diceritakan nggak gimana perjalanannya di sana? Kemudian juga total ada berapa orang Indonesia sih yang ikut dalam misi ini? Kalau misi ini total 30 lebih ya, tapi yang akhirnya terkonfirmasi untuk ikut sebenarnya tuh kita dapat 30 seat yang dari delegasi Indonesia, termasuk 7 jurnalis
sisanya dari relawan-relawan 23 itu dari relawan Indonesia semuanya. Seperti itu. Gimana pengalamannya ketika harus melakukan peliputan di tengah kondisi yang tidak menentukan? Karena kalau kita baca berita kita juga deg-degan loh Mas Iqbal, Bang Yahdin, ada serangan drone dan lain sebagainya. Ini gimana rekan-rekan di sana? Itu gimana rasanya di sana? Wah, kita sebenarnya jurnalis plus jadi relawan. Jadi di sana juga kita kan pelatihan. Jadi sambil kita ngambil gambar, terus kalau Iqbal juga, kita wawancara sama relawan-relawan dari negara lain, langsung buru-buru kita ambil wawancara kayak gitu. Terus kalau misalnya tiba-tiba langsung kantor juga, ntar minta live ya untuk program yang lain kayak gitu, kita harus siap-siap cari tempat untuk live seperti itu. Jadi sebenarnya mentalnya kita yang lebih dipersiapkan ya, Din, ya, selama kebetulan kita juga tidak memiliki banyak footage behind the scene karena semua trainingnya itu dirahasiakan, Valerie. Termasuk training yang kita alami itu mulai dari persiapan bagaimana saat menaiki kapal, sampai jika kapal kami diserang dengan drone, sampai saat kami dihadang oleh tentara Israel dan kami ditahan. Itu kami mengalami semua trainingnya, simulasinya pun sampai ada istilahnya IDF yang benar-benar yang kayak datang menyergap kita. Istilahnya menginjak-injak lah ya. Itu dilakukan on the spot ketika memang sudah berangkat atau di 3 sampai 4 hari sebelum keberangkatan dilakukan? Sebelum keberangkatan. Simulasi dibuat semirip mungkin ya. Dengan kondisi aslinya. Jadi pada saat kami naik kapal, kemudian dihadang, diculik oleh tentara Israel karena ilegal di perairan internasional, kita sudah siap secara mental. Kita juga sudah membuat video SOS ya, SOS video seandainya kami diculik. Apa yang harus dilakukan bahwa saya Iqbal dan saya Yahdin, jika Anda menyaksikan video ini artinya kami sudah diculik oleh tentara Israel dan mohon sampaikan kepada pemerintah dan siapapun yang berwenang untuk mendengarkan kami dan menghentikan genosida di Gaza. Artinya total Mas Iqbal dan Bang Yahdin ini berapa hari di Tunisia? 22 minggu lebih, termasuk training. Artinya hampir 2 minggu lebih. Dan ancaman apa saja yang diterima ketika sedang berada di Tunisia? Terutama drone ya, terutama serangan drone. 2 kali serangan drone pada saat kami mau berangkat. Seperti kata Yahdin tadi, itu kan dikerucutkan ya tadinya dari 30 orang Indonesia, kemudian jadi 20. Akhirnya diputuskan untuk menarik diri itu karena pertimbangan, ada banyak pertimbangan. Tapi yang jelas ancaman itu 2 kali serangan drone. Meskipun ada perbedaan statement yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi dari bukti video, rekaman CCTV, kesaksian langsung dari lokasi itu adalah serangan drone. Itu yang membuat kita agak-agak oke, this is the real deal, ini tuh nyata adanya ancaman ini. Bahkan sebelum kapal itu bisa berlayar pun ancaman itu sudah ada. Upaya sabotase seperti misalnya. Berarti itu nyata yang selama ini memang kita bacakan, kita lihat dari Indonesia itu benar-benar nyata terjadi ya. Nyata adanya. Bahkan untuk para aktivis ya, aktivis itu manusia, warga sipil tanpa kekerasan dan tidak bersenjata. Tidak bersenjata, dan ternyata juga berbagai upaya untuk menghentikan bantuan itu diberikan, semuanya terjadi ya dan dirasakan. Oke, kita mungkin balik lagi ke Insan. Insan, bisa diceritakan nggak gimana sih momen-momen ketika bantuan itu akhirnya berhasil untuk diterjunkan dari Hercules? Kalau ngomongin momennya, Valerie, ini kan juga kebetulan adalah perjalanan dinas saya yang terlama dan terpanjang ke luar negeri ya. Ini pertama sangat berkesan buat saya karena mungkin nggak terbayang di otak saya bisa langsung melihat Gaza dari atas langit dan melihat langsung seberapa hancurnya kota itu. Dan langsung, meski belum punya kesempatan kita turun sampai ke bawah ya, meski kurang lebih dalam waktu 15 sampai 20 menit kita melihat sebagaimana hancurnya kota-kota, gedung-gedung sudah tidak ada yang bangunannya utuh. Dan pada saat detik-detik, biasanya kalau kami dari tim Satgas itu ada komandonya, kayak pada saat tangan sudah di atas seperti ini, ramdor akan terbuka, pesawat akan sedikit lebih menukik kan, itu bantuan sudah ada di countdown, itu langsung dalam hitungan detik. Satu pesawat berarti kurang lebih 30 sampai 34 bandel, itu langsung semua terjun. Dan itu juga kesempatan saya untuk bisa melihat langsung bagaimana pada saat bantuan ini lepas ke udara, langsung turun ke bawah, itu parasut langsung terbuka. Dan tadi kalau membicarakan sedikit mengenai ancaman, saya juga dapat informasi, meski alhamdulillah saya sampai di sini dengan selamat ya. Pada saat kami kan, kita tahu Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, jadi semua komunikasi dibantu dari Yordania. Dan pada saat pesawat kami melewati Laut Mati, itu sudah diikuti oleh kapal perang Israel di bawah. Jadi sudah ada
follow dari pihak Israel. Dan pada saat pintu Ramdor terbuka, saya dapat informasi dari anggota Satgas bahwa ada pesawat non-awak itu juga mengikuti pesawat kami untuk memastikan pesawat kami tidak keluar dari jalur. Ini proses penerjunannya ya? Iya, ini proses penerjunan. Nah, itu kalau dilihat dari visual, itu seperti itulah kota Gaza yang hancur. Dan saya juga dapat visual dari mitra Basnas yang ada di bawah, mungkin juga dari teman-teman masyarakat di Gaza yang pada saat bantuan Indonesia kurang lebih 68 setiap hari itu mau sampai ke bawah, mereka semua berlarian mengejar bantuan itu karena memang kondisi mereka ini sudah kelaparan, memang membutuhkan makanan, tidak ada supply dari manapun, dan ya mereka rela mati hanya untuk mendapatkan makanan yang kita kirimkan. Jadi memang ini bukan membicarakan soal untuk siapa, memang ini dunia untuk Gaza, mereka memerlukan bantuan dengan kondisi yang saat ini masih sangat sulit. Saya pun juga masih sangat memiliki kesan yang mendalam bisa langsung melihat bagaimana bantuan kita ini ternyata sangat berarti. Mungkin bagi kita bantuan ini hanya bantuan makanan, tapi bagi mereka ini semangat untuk mereka hidup melanjutkan di sana. Insan, bagaimana rasanya ketika mendengar respon dari masyarakat kalau memang bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ini benar-benar sangat bermanfaat bagi mereka? Ada nggak sih video-video yang dikirimkan oleh mereka yang mungkin berada di Gaza berterima kasih kepada Indonesia yang terus mendukung Palestina? Iya, kalau bicara mengenai bantuan ini, tadi saya sudah sempat ada visual yang dari tampak bawah ini, bantuan-bantuan kita, parasut kecil-kecil, itu turun ke bawah, mereka semua berlarian langsung mengerubungi semua bantuan itu. Dan ada bantuan yang benar-benar itu bantuan dari kita karena stikernya sangat sama dengan yang kami pack di Hanggar, Yordania, dan mereka sangat berterima kasih kepada masyarakat Indonesia, kepada pemerintah Indonesia, ternyata bahwa Indonesia tetap sesuai dengan komitmennya untuk sebagai negara paling depan memberikan dukungan, support terhadap kondisi Palestina sampai dengan saat ini. Jadi saya beneran waktu itu mau nangis tapi juga nggak bisa, karena memang rasanya speechless, hanya bisa melihat mereka dari atas. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa mereka hidup setiap hari dengan kondisi yang mencekam, tidak memiliki makanan, dan hanya mengharapkan ya bantuan dari sejumlah negara termasuk Indonesia saat itu yang menjadi negara paling mensupport Palestina sampai dengan saat ini. Oke, Mas Iqbal, Bang Yahdin, ini gimana? Karena kalau ada salah satu berita yang kami bacakan di sini juga adalah Indonesia Relawan ini berhasil menjadi percontohan bagaimana niat yang tulus untuk benar-benar menembus blokade Gaza. Dan kita kan tahu ini kan ada proses seleksi tanda petik ya, karena kan tidak semua akhirnya bisa masuk karena banyak halangan dan juga batasan. Bisa diceritakan nggak proses seperti apa menanti ketidakpastian namun juga tetap menjaga persatuan dan pastinya niat yang tulus untuk membantu warga Gaza? Oke, kita paling tidak sudah mendapatkan gambaran ya dari rekan jurnalis senior yang mentor juga sudah dalam misi flotila tahun lalu di Turki, yakni Desi Fitriani. Paling tidak kita sudah mendapatkan gambaran bahwa itu nanti akan terjadi reduksi penumpang yang bisa ikut Global Summit Flotilla. Jadi memang tadinya tuh ada ribuan yang harusnya ikut, ratusan kapal, tapi karena berbagai kendala, rintangan, akhirnya harus disusutkan terus-menerus, dan itu dalam ketidakpastian. Contohnya yang dari Barcelona aja sudah ada kapal-kapal yang tiba-tiba mengalami kerusakan dan mengalami badai sehingga harus putar balik. Kemudian di Italia juga, di Tunisia juga akhirnya kapal-kapal itu setelah ada yang kena drone juga, tiba-tiba itu banyak kejadian ajaib ya. Tiba-tiba teknisi itu berkurang. Di Tunisia tuh susah sekali mencari teknisi kapal, itu hal yang aneh. Mencari kapal juga susah sekali. Akhirnya karena ancaman tersebut, kapal itu yang tadinya berangkat dari satu pelabuhan dipecah menjadi 3 pelabuhan demi alasan keamanan. Dan kenapa tadi kalau Valerie bilang akhirnya sangat diseleksi ketat, itu karena memang akhirnya harus diprioritaskan siapa saja yang bisa berangkat. Yang pertama itu yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, artinya untuk menekan mereka yang punya hubungan diplomatik untuk memutus Israel yang masih terus melakukan genosida. Kedua, pengacara, artinya mereka akan membela kami yang ikut Global Summit Flotilla pada saat kami ditangkap oleh tentara IOF, termasuk terutama kami yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Ketiga, anggota parlemen ataupun mantan anggota parlemen. Nah, disitulah Wanda Hamidah sebagai mantan anggota parlemen dan sebagai aktivis kemanusiaan akhirnya masuk ke list dan bisa berangkat. Ada 3 total yang berangkat ya, dari Indonesia. Ada Wanda, ada Hussein, sama Fatur dari Indonesia. Akhirnya ya itu, akhirnya menjadi percontohan bahwa ini tuh misinya bukan semata-mata bisa menaruh orang di kapal, kemudian berlayar dan sampai ke Gaza, enggak. Tapi ini tuh ada misi yang lebih besar, mengutamakan mereka yang benar-benar memiliki dampak yang lebih besar. Tadi orang-orang yang saya sebutkan itu tujuannya agar
misi untuk Gaza ini bisa mencapai exposure yang lebih besar tentunya dan menekan pihak-pihak yang sampai saat ini masih komplisit atau masih terlibat mulai dari level pemerintah sampai perusahaan yang dianggap masih terlibat dalam genosida di Gaza. Mas Iqbal, Bang Yadin, ketika akhirnya memang 3 orang ini yang terpilih, itu bagaimana situasi untuk seluruh relawan Indonesia di sana? Suasana kebatinannya seperti apa? Apa ya, sebenarnya ketika waktu kita ada delegasi untuk memberikan seat kita kepada negara lain, ada beberapa dari delegasi kita juga kita nggak bisa mundur, kita harus setidaknya ada perwakilan lah untuk dari Indonesia. Makanya akhirnya Wanda Hamidah tetap dia mau ikut ke sana, dan ketua IGPC pun Hussein juga pergi ke sana, dan dari NGO pun Fatur juga akhirnya ke sana. Setidaknya kita ada 3 perwakilan Indonesia yang ikut rombongan. Sedih sih. Kayak gitu. Jujur sedih, maksudnya saya bahkan memang mau nangis ya, maksudnya kayak kita tuh sudah sedekat itu dari rumah kan, mungkin sama dengan Insan juga kita sudah membayangkan tuh kita akan sampai ke Gaza. Kalau Insan lewat jalur udara, kami lewat jalur laut, dan insya Allah bisa menembus sampai blokade Gaza. Karena misi kita itu kan kayak dengan Insan, dengan airdropnya kami lewat lautan, tidak seharusnya warga sipil itu meresikokan nyawa mereka untuk mengirim bantuan ke Gaza. Tidak seharusnya, itu sangat tidak ideal. Padahal bisa dibuka blokade dengan semudah itu kalau misalnya mau bantuan kemanusiaan bisa masuk. Nah, itu kayak saya juga sudah dapat banyak DM dari teman-teman Gaza ya, menjadi teman baru saya sejak isu Palestina ini, mereka yang menunggu kami. Itu jadinya kayak sedih gitu loh, kayak udah di depan mata tapi akhirnya nggak bisa berlayar. Tapi ya sudah, lagi-lagi itu kita harus dengan keikhlasan ingat misi besar ini adalah untuk memberikan exposure sebesar-besarnya dan menekan pihak-pihak yang masih terlibat dalam genosida, termasuk memberikan seat kami kepada mereka yang bisa lebih memberikan dampak yang besar. Lalu kan juga kalau kita simak di berita, nampaknya juga ada kapal Indonesia yang mengikuti dari jauh juga. Itu benar gak ya Bang Yahdin? Itu seperti apa? 5 ya, kita... Oh iya, kalau kapal kita dari Indonesia tuh kita memberinya 5 kapal. 5 kapal, dan ada kapal... Observer. Kapal observer itu nanti yang akan istilahnya memantau, memastikan. Kayak kemarin kapal Mbak Wanda itu kan sempat bocor ya. Iya, sempat singgah dulu ya. Sempat singgah, dan itu aneh. Banyak ada indikasi yang mengarah kepada mungkin diduga itu adalah upaya sabotase, karena tidak hanya terjadi pada satu kapal saja. Oleh karena itu tugasnya kapal observer itu memantau dan memastikan bahwa kapal-kapal yang berangkat dalam Global Summit Flotilla itu dalam keadaan aman, setidaknya sampai zona-zona yang dianggap sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Istilahnya misalnya disebut zona kuning, zona merah, itu yang nanti kemungkinan besar akan diintersep atau dihadang oleh tentara Israel. Berarti memang ada kapal observer untuk memastikan memang delegasi kita tidak hanya Indonesia ya, tapi delegasi dari seluruh negara ini juga pasti aman, karena ternyata sabotase itu nyata ya. 47 negara. Sabotase itu nyata dan benar-benar semuanya itu terjadi, bahkan untuk warga sipil biasa yang merelakan keluarganya dan semuanya ditinggalkan untuk bisa menembus blokade Gaza. Terakhir untuk teman-teman, singkat aja satu persatu semuanya, apa pesan kemanusiaan yang ingin diberikan agar memang masyarakat ini terus tertuju pada Gaza? Mungkin boleh dari Insan, Bang Yahdin, lalu Mas Iqbal. Singkat saja. Kalau singkat saja dari saya, Valerie, buat mungkin Valerie, kita semua dan masyarakat Indonesia, bahwa Gaza masih membutuhkan kita semua harus perjuangkan bagaimana masyarakat Gaza ini masih perlu dukungan, support sampai mereka di kondisi terbaiknya merdeka. Oke, Bang Yahdin? Kalau saya sih walaupun kita warga-warga Indonesia tidak bisa untuk pergi ke Gaza, setidaknya bantu hal-hal kecil untuk exposure, untuk agar dunia tuh lihat bagaimana situasi Gaza itu, dan membutuhkan warga-warga Gaza itu membutuhkan bantuan-bantuan dari negara lain. Jadi jangan diam. Jangan diam. Setidaknya kalian punya media sosial, tunjukkanlah kayak seperti itu. Oke, mungkin untuk Mas Iqbal? Sama sih, speak up, bersuara, gunakan platform yang teman-teman punya semua, mulai dari mungkin kalau pakai Instagram, bisa Instagram, Facebook, semua platform X. Jangan hanya mungkin berpikir bahwa satu story itu tidak akan berarti karena saya bukan siapa-siapa, enggak. Satu story sekarang itulah justru yang sangat kita butuhkan. Siapapun itu, semakin banyak suara akan semakin besar perhatian itu akan kembali menuju ke Gaza, karena seperti tadi sudah dibacakan, ini adalah fase terakhir ethnic cleansing di Gaza. Setiap hari warga Gaza masih terus dibunuhi, mereka terus dihantui bayangan musibah kelaparan. Oleh karena itu kita
sebagai bare minimum, sebagai minimal yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang melihat manusia lain di belahan dunia lain menderita, saatnya kita bersuara. Baik, intinya adalah keberadaan rekan-rekan ini lebih dari sekedar menerjunkan bantuan airdropping maupun tetap bertahan di tengah ancaman sabotase, tapi menunjukkan keterwakilan Indonesia, rasa cinta, dukungan, dan juga semangat Indonesia untuk seluruh warga Gaza Palestina. Terima kasih Mas Iqbal Himawan, Bang Yadi Syahrizal, dan juga Insan Suwardi sudah berbincang bersama kami. Kami percaya nanti akan ada kesempatan berikutnya, dan yang penting adalah kita terus speak up untuk mendukung warga Gaza Palestina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.